Bayangkan, sejak berabad-abad yang lalu seorang pemikir besar bernama Ibnu Sina sudah berjuang memahami hakikat manusia, kehidupan, dan jati diri. Ia bukan hanya seorang tabib atau filsuf, tetapi juga seorang penuntun bagi mereka yang mencari arti terdalam dari keberadaan dirinya. Hari ini, mari kita telusuri bagaimana pemikiran Ibnu Sina dapat menjadi cahaya bagi kita untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya. Setiap manusia pada dasarnya membawa potensi besar dalam dirinya. Menurut Ibnu Sina, potensi itu terbagi dalam dua sisi utama, akal dan jiwa. Akal adalah cahaya yang memandu kita membedakan antara benar dan salah, sementara jiwa adalah inti yang menghubungkan manusia dengan tujuan tertingginya. Jika keduanya seimbang, maka manusia akan menemukan jalan yang lurus dalam hidupnya. Tetapi jika salah satunya terabaikan, maka kebingungan, kegelisahan, dan kehilangan arah akan menjadi bagian dari perjalanan hidup. Ibnu Sina percaya bahwa menemukan jati diri bukan hanya tentang mengenali siapa kita secara lahiriah. Jati diri bukan sekadar nama, profesi, atau peran sosial. Jati diri sejati adalah ketika kita menyadari hubungan kita dengan Sang Pencipta, memahami potensi yang ada di dalam diri, dan menggunakannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, semakin dekat seseorang dengan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan, semakin ia mengenali jati dirinya sendiri. Ada satu hal yang sering diingatkan Ibnu Sina, manusia tidak boleh berhenti belajar. Pengetahuan adalah jalan yang akan menuntun kita pada pengenalan diri. Dengan belajar, kita melatih akal. Dengan berbuat baik, kita menyucikan jiwa. Dua hal ini berjalan beriringan. Tidak cukup hanya pintar, tetapi juga harus berakhlak. Tidak cukup hanya berilmu, tetapi juga harus berjiwa luhur. Dari sinilah kesejatian hidup terbentuk. Namun perjalanan menemukan jati diri bukanlah hal yang singkat. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan pengorbanan. Kadang kita harus melewati kesalahan, jatuh, bahkan merasa tersesat. Tetapi justru dalam momen itulah kita bisa melihat lebih jelas siapa kita sebenarnya. Ibnu Sina mengajarkan, janganlah takut pada keraguan. Karena keraguan adalah jembatan menuju keyakinan. Jika kita mau berpikir, merenung, dan mencari kebenaran, maka keraguan akan menjadi pintu yang menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam. Bayangkan hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang. Setiap manusia adalah musafir yang sedang berjalan di jalan yang berbeda-beda. Ada yang berlari, ada yang berjalan pelan, ada pula yang berhenti. Tetapi tujuan akhirnya sama, mencari arti dari keberadaan. Ibnu Sina memberi petunjuk bahwa jalan yang benar adalah jalan yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati, antara ilmu dan amal. Kita sering terjebak dalam urusan dunia yang seolah tak ada habisnya. Pekerjaan, materi, status, semua itu penting, tetapi bukan inti dari jati diri kita. Semua itu hanya pakaian sementara. Jati diri sejati tidak bisa digantikan oleh harta atau jabatan. Ia hanya bisa ditemukan ketika kita mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama. Jika kita mau jujur, banyak orang merasa hampa meskipun sudah memiliki segalanya. Itu karena mereka belum menemukan makna sejati dari keberadaan mereka. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kebahagiaan tertinggi bukan terletak pada kesenangan duniawi, melainkan pada kesempurnaan jiwa. Dan kesempurnaan jiwa hanya akan hadir jika kita hidup selaras dengan nilai kebenaran. Maka, tanyakanlah pada diri sendiri, siapa sebenarnya aku? Apa tujuan hidupku? Apakah aku sudah berjalan di jalan yang benar? Atau hanya sibuk mengikuti arus dunia yang menyesatkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dihindari. Justru dengan bertanya, kita sedang membuka pintu untuk menemukan jati diri. Perjalanan ini memang panjang, bisa jadi sepanjang usia kita. Tetapi janganlah takut. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali, memperbaiki, dan mendekatkan diri pada hakikat sejati. Ibnu Sina memberi inspirasi bahwa ilmu, akhlak,
dan spiritualitas adalah kunci yang harus kita genggam erat. Jika ketiganya kita rawat, maka kita akan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Mari kita jadikan hidup ini bukan hanya sekadar rutinitas tanpa arah. Mari kita isi dengan pencarian makna, dengan belajar, merenung, berbuat baik, dan terus mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Sebab pada akhirnya, jati diri sejati bukanlah apa yang terlihat oleh mata manusia, melainkan apa yang dirasakan oleh hati dan diterima oleh Tuhan. Itulah kunci menemukan jati diri menurut filosofi Ibnu Sina. Sebuah perjalanan panjang, penuh pelajaran, dan membutuhkan keteguhan hati. Tetapi siapapun yang mau melaluinya dengan sungguh-sungguh, akan sampai pada kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Hidup manusia ibarat sebuah buku yang belum selesai ditulis. Setiap hari adalah lembaran baru, setiap keputusan adalah kalimat yang kita goreskan. Ibnu Sina percaya bahwa manusia memiliki kekuatan untuk menulis jalan hidupnya sendiri, selama ia memahami siapa dirinya dan apa tujuannya. Namun, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup hanya dengan mengikuti arus? Tanpa arah, tanpa kesadaran, hanya sekadar bergerak dari hari ke hari. Disinilah pentingnya menemukan jati diri. Karena tanpa jati diri, hidup kita akan seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa kompas. Kita akan mudah terseret gelombang kesenangan sesaat, terjebak dalam pusaran ambisi, dan akhirnya kehilangan makna. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia sejati adalah mereka yang sadar akan dirinya, sadar akan potensinya, dan sadar akan hubungannya dengan Sang Pencipta. Mari kita bayangkan sebuah taman luas yang penuh dengan bunga. Setiap bunga memiliki warna dan bentuk yang berbeda, namun semuanya tumbuh menuju cahaya matahari. Begitu pula manusia. Setiap kita memiliki keunikan, kelebihan, bahkan kekurangan masing-masing. Tetapi tujuan akhirnya sama, mencari cahaya kebenaran, mencari makna sejati kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita sudah tumbuh menuju cahaya itu, atau justru terjebak dalam bayangan dunia yang menyesatkan? Ibnu Sina menekankan bahwa jalan menuju jati diri sejati harus ditempuh dengan 3 bekal utama: ilmu, amal, dan akhlak. Ilmu tanpa amal adalah kosong, amal tanpa akhlak bisa menjadi sia-sia, dan akhlak tanpa ilmu bisa menyesatkan. 3 hal ini harus berjalan beriringan. Ilmu menuntun akal kita agar tidak salah jalan. Amal menggerakkan tubuh kita agar bermanfaat. Dan akhlak menjaga jiwa kita agar tetap murni. Ketika ketiganya bersatu, maka manusia akan menemukan jati dirinya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita diuji dengan kegagalan. Ada saat-saat ketika kita merasa lelah, putus asa, atau bahkan ingin menyerah. Ibnu Sina tidak pernah menutup mata pada realitas kehidupan yang penuh dengan ujian. Baginya, ujian adalah sarana untuk memperkuat jiwa. Sama seperti besi yang ditempa api agar menjadi baja, jiwa manusia ditempa oleh ujian agar menjadi lebih kuat. Kita bisa mengambil perumpamaan dari seorang petani. Ia menanam benih di tanah yang keras, menyiraminya, merawatnya, meskipun tidak langsung melihat hasilnya. Hari demi hari ia menunggu, dan suatu saat benih itu tumbuh menjadi tanaman yang kokoh. Begitu juga dengan perjalanan mencari jati diri. Ia membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita mendekat pada makna sejati. Dalam filsafat Ibnu Sina, manusia juga digambarkan sebagai makhluk yang selalu mencari kesempurnaan. Namun kesempurnaan yang dimaksud bukanlah kesempurnaan lahiriah yang terlihat oleh mata. Kesempurnaan sejati ada pada jiwa yang mampu mengenal kebenaran, menyatu dengan hikmah, dan dekat dengan Sang Pencipta. Karena itu, orang yang sederhana tetapi berilmu, berakhlak, dan beramal baik jauh lebih sempurna dibanding mereka yang kaya raya tetapi hampa jiwanya. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang berlari mengejar kesuksesan dunia, tetapi di dalam dirinya kosong dan gelisah? Berapa banyak orang yang tampak bahagia di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan? Semua itu terjadi karena mereka belum menemukan jati diri sejati.
Ibnu Sina memberi pesan bahwa untuk menemukan diri, kita harus berani menyepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Merenung, bertanya pada diri sendiri, siapa aku, dari mana aku berasal, kemana aku akan kembali. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini justru membawa kita pada kedalaman makna. Karena tanpa pertanyaan, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Seorang musafir yang berjalan di padang pasir selalu mencari arah dengan melihat bintang. Tanpa bintang, ia akan tersesat. Begitu pula manusia. Bintang kita adalah ilmu dan iman. Dengan keduanya, kita akan mampu menemukan arah, meskipun jalan terasa gelap. Hidup ini bukan sekadar untuk bertahan hidup. Hidup ini adalah untuk tumbuh, berkembang, dan memberi arti. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia sejati adalah manusia yang menggunakan potensinya untuk memberi manfaat. Seseorang tidak akan pernah benar-benar bahagia jika hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kebahagiaan sejati lahir ketika kita mampu menjadi cahaya bagi orang lain. Bayangkan sebuah lilin. Lilin yang menyala menerangi sekelilingnya, meskipun ia harus meleleh dan mengorbankan dirinya. Begitu pula manusia yang menemukan jati dirinya. Ia rela berkorban, ia rela berbagi, karena ia tahu bahwa arti hidup sejati adalah memberi manfaat bagi sesama. Kebahagiaan yang didapatkan dari harta, pangkat, atau popularitas hanyalah sementara. Tetapi kebahagiaan yang didapat dari menyempurnakan jiwa akan abadi. Dan kebahagiaan ini hanya bisa dicapai jika kita berani menempuh perjalanan panjang menemukan diri. Ibnu Sina mewariskan banyak pemikiran, tetapi salah satu yang paling dalam adalah bahwa manusia sejati adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Bukan harta yang harus dikendalikan, bukan dunia yang harus dikuasai, tetapi diri sendirilah yang harus ditaklukkan. Karena musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan hawa nafsu dan kelemahannya sendiri. Pernahkah kita melihat seorang pengrajin besi di bengkel sederhana? Dengan sabar ia memukul-mukul logam panas berkali-kali, hingga akhirnya logam itu berubah menjadi pedang yang tajam. Begitulah kehidupan manusia menurut Ibnu Sina. Jiwa kita adalah logam mentah, dan ujian hidup adalah palu yang menempa. Tanpa ditempa, jiwa kita tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah berbentuk. Justru melalui ujian, penderitaan, dan kesabaran, jati diri kita terbentuk. Banyak orang ingin menemukan jati diri dengan cara yang cepat. Mereka mencari jalan pintas, berharap ada kunci instan yang bisa membuka semua rahasia hidup. Namun Ibnu Sina mengingatkan, pencarian makna bukanlah lomba lari cepat, melainkan perjalanan panjang. Ia seperti menanam pohon. Tidak cukup hanya menabur benih, tetapi juga harus merawat, menyiram, menjaga dari hama, dan menunggu waktu yang tepat untuk berbuah. Demikianlah jiwa manusia, ia butuh proses, butuh kesabaran, butuh waktu. Mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah memberi waktu pada diri kita untuk tumbuh? Atau kita terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi, hingga lupa merawat jiwa kita sendiri? Ibnu Sina memandang jiwa manusia sebagai sesuatu yang luhur. Jiwa adalah jembatan antara manusia dan Tuhan. Ia adalah cermin yang memantulkan cahaya kebenaran. Namun cermin itu seringkali tertutup debu nafsu, keserakahan, dan kesombongan. Jika kita ingin menemukan jati diri, kita harus membersihkan cermin itu. Membersihkannya dengan ilmu, dengan amal, dan dengan akhlak yang baik. Bayangkan sebuah cermin tua yang dipenuhi debu. Jika kita hanya mengeluh karena tak bisa melihat bayangan, apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kita harus membersihkannya. Begitu pula jiwa kita. Jangan hanya mengeluh tentang hidup yang terasa kosong. Bersihkanlah jiwa, dan kita akan melihat jati diri yang sebenarnya. Ada sebuah kisah perumpamaan yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Sina. Alkisah, ada seorang pengembara yang tersesat di padang pasir. Ia berjalan berhari-hari, kehausan, hampir putus asa. Lalu ia melihat fata morgana, seolah ada air di kejauhan. Ia berlari ke sana, tetapi setiap kali didekati, bayangan itu menghilang.
Begitulah kehidupan duniawi jika kita tidak menemukan jati diri. Kita akan terus mengejar bayangan semu, mengira itu kebahagiaan, padahal hanyalah fata morgana. Ibnu Sina menasihati, kebahagiaan sejati hanya akan kita temukan jika kita berhenti mengejar fata morgana dunia, lalu mulai mencari oase yang sesungguhnya, yaitu kedekatan dengan Tuhan, kesucian jiwa, dan makna hidup yang dalam. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada diri kita sendiri, apakah yang sedang kita kejar saat ini benar-benar membawa kita pada kebahagiaan sejati? Atau hanya fata morgana yang akan hilang begitu kita meraihnya? Hidup ini memang singkat, tetapi cukup untuk menjadi perjalanan penuh makna. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak boleh sekadar hidup seperti hewan yang hanya makan, tidur, dan bereproduksi. Manusia harus hidup dengan kesadaran, dengan pencarian makna. Karena keistimewaan manusia adalah akalnya. Dan akal adalah anugerah yang harus digunakan untuk mengenali kebenaran. Namun akal saja tidak cukup. Akal harus disinari cahaya iman dan kesucian jiwa. Jika akal berjalan tanpa iman, ia bisa tersesat. Jika iman berjalan tanpa akal, ia bisa buta. Tetapi jika akal dan iman bersatu, maka lahirlah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan inilah yang akan menuntun kita menemukan jati diri. Mari kita bayangkan seseorang yang berjalan di hutan lebat pada malam hari. Jika ia hanya membawa akal tanpa cahaya iman, maka ia seperti membawa peta tanpa lampu, tidak bisa membacanya. Jika ia hanya membawa iman tanpa akal, ia seperti membawa lampu tanpa peta, tidak tahu arah. Tetapi jika ia membawa keduanya, peta dan lampu, ia akan menemukan jalan keluar. Itulah keseimbangan yang diajarkan Ibnu Sina. Sahabatku, perjalanan menemukan jati diri adalah perjalanan yang seumur hidup. Tidak ada kata selesai, karena selama kita hidup, selama itu pula kita terus belajar mengenali diri. Namun jangan khawatir, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap ilmu yang kita pelajari, setiap amal yang kita lakukan, semua itu mendekatkan kita pada hakikat diri kita. Dan jangan lupa, kata Ibnu Sina, bahwa manusia sejati adalah manusia yang bermanfaat. Jika ilmu hanya untuk diri sendiri, itu belum sempurna. Jika amal hanya untuk kepentingan pribadi, itu belum murni. Jati diri sejati adalah ketika kita hadir untuk orang lain. Lihatlah matahari. Ia tidak pernah meminta balasan, tetapi setiap hari ia memberi cahaya, menghangatkan, dan menumbuhkan kehidupan. Begitulah manusia yang menemukan jati dirinya. Ia menjadi cahaya bagi sekitarnya. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa ragu. Siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Rasa ragu ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa jiwa kita sedang mencari kebenaran. Ibnu Sina mengatakan, keraguan itu seperti pintu gerbang. Jika kita berani melaluinya, kita akan masuk ke ruang pemahaman yang lebih dalam. Tetapi jika kita takut dan berhenti di depan pintu itu, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Bayangkan seorang penjelajah yang menemukan sebuah gua. Dari luar gua tampak gelap dan menakutkan. Namun di dalamnya tersimpan harta karun yang berharga. Jika ia takut masuk, ia tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam. Begitu juga dengan keraguan. Jika kita berani memasukinya dengan akal sehat dan hati yang jernih, kita akan menemukan harta berupa kebenaran dan jati diri. Mari kita ambil kisah seorang murid yang berguru kepada gurunya. Murid ini selalu bertanya, bahkan terkadang pertanyaannya dianggap mengganggu. Tetapi sang guru tersenyum dan berkata, "Bertanyalah, karena setiap pertanyaan adalah cahaya yang menuntunmu keluar dari kegelapan." Inilah cara Ibnu Sina memandang ilmu. Ia lahir dari pertanyaan, dari keraguan, dari pencarian yang tidak pernah berhenti. Jati diri sejati tidak ditemukan di luar sana, tetapi di dalam diri. Namun anehnya, manusia sering mencari keluar. Ia mencari pengakuan orang lain, mencari penghargaan, mencari status sosial, seolah semua itu bisa mendefinisikan siapa dirinya. Padahal semua itu hanya topeng. Seorang raja pun, ketika mahkotanya dilepas, ia hanyalah manusia biasa.
Seorang pedagang kaya, ketika hartanya habis, ia tetaplah manusia yang sama. Maka jangan salah menaruh identitas. Jati diri sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa kita sebenarnya. Perhatikan air. Air tidak pernah memaksakan bentuk. Ia mengalir mengikuti wadah, tetapi hakikatnya tetap sama. Ia adalah air. Begitu pula manusia yang menemukan jati dirinya. Ia bisa berada di mana saja, menghadapi keadaan apapun, tetapi hakikat dirinya tetap jernih, tetap konsisten. Orang seperti ini tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan. Ia tahu siapa dirinya, dan itu sudah cukup. Sahabatku, pernahkah engkau melihat burung yang terbang bebas di langit? Ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan ikan di laut. Ia hanya menjalani kodratnya, terbang dengan sayap yang dimilikinya. Begitu pula ikan, ia tidak iri pada burung, karena ia tahu jati dirinya adalah berenang di laut. Bukankah seringkali kita tersiksa karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain? Kita lupa bahwa setiap manusia punya jalan hidupnya sendiri. Ibnu Sina menasihati, jangan habiskan hidup untuk menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri, karena disitulah letak keindahan jati diri. Ada sebuah kisah tentang seorang pengrajin keramik. Ia membuat ratusan guci dengan berbagai bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang penuh ukiran. Namun semua guci itu berasal dari tanah liat yang sama. Begitulah manusia. Kita semua berasal dari asal yang sama, dan akan kembali ke asal yang sama. Perbedaan hanya pada bentuk luar, tetapi hakikat kita tetap sama. Maka jangan sombong dengan bentukmu, dan jangan minder dengan keunikanmu. Semua kita berharga di mata Tuhan. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya keseimbangan. Ia melihat manusia sebagai perpaduan antara jasmani dan rohani. Jika salah satunya diabaikan, maka manusia akan pincang. Lihatlah orang yang terlalu sibuk dengan jasmani. Ia makan enak, berpakaian mewah, tetapi rohaninya kosong. Ia tampak kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Sebaliknya, ada orang yang hanya fokus pada rohani, tetapi melupakan tubuhnya. Ia menjadi lemah dan tidak mampu berbuat banyak. Keseimbangan inilah yang diajarkan Ibnu Sina. Bayangkan sebuah burung dengan dua sayap. Jika salah satu sayap patah, burung itu tidak bisa terbang. Begitu pula manusia. Ia harus menjaga jasmani dan rohaninya agar bisa terbang tinggi menuju tujuan hidupnya. Dalam perjalanan menemukan jati diri, kita akan sering diuji dengan pilihan. Ada jalan yang mudah, ada jalan yang sulit. Jalan mudah biasanya penuh kesenangan sesaat, tetapi kosong di dalam. Jalan sulit sering penuh pengorbanan, tetapi berujung pada kebahagiaan sejati. Ibnu Sina mengingatkan, jangan tertipu oleh jalan yang tampak mudah. Pilihlah jalan yang benar, meski penuh tantangan. Karena disitulah jiwa kita ditempa. Renungkanlah, apakah kita selama ini memilih jalan karena kenyamanan, atau karena kebenaran? Apakah kita mengejar sesuatu hanya karena semua orang mengejarnya, atau karena itu benar-benar sesuai dengan jati diri kita? Kita bisa belajar dari kisah sebatang bambu. Ia tampak lemah, mudah ditiup angin, tetapi sesungguhnya sangat kuat. Akar bambu menghujam dalam ke tanah, membuatnya mampu bertahan meski badai datang. Demikianlah orang yang menemukan jati diri. Ia tampak sederhana, tetapi kuat di dalam. Tidak mudah tumbang, karena ia berakar pada nilai-nilai kebenaran. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang kita sendiri. Hidup ini juga tentang orang lain. Jati diri sejati seringkali ditemukan ketika kita memberi. Saat kita menolong orang lain, saat kita berbagi, saat kita bermanfaat, disitulah kita benar-benar merasa hidup. Seperti pohon yang tidak pernah makan buahnya sendiri, melainkan memberi buahnya untuk makhluk lain. Demikianlah manusia sejati. Sahabatku, pernahkah engkau duduk sendirian di malam hari, menatap langit yang penuh bintang? Di saat itu, ada perasaan kecil dalam hati, seolah kita hanyalah titik di tengah semesta yang luas. Tetapi justru dari perasaan kecil itu kita bisa menemukan jati diri.
Ibnu Sina berkata, semakin manusia mengenal betapa luasnya ciptaan Tuhan, semakin ia sadar akan kebesaran Sang Pencipta dan semakin rendah hati ia memandang dirinya. Kesadaran ini penting, sebab banyak orang tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena kesombongan. Mereka merasa tahu segalanya, padahal baru memahami sedikit. Padahal jati diri sejati tidak akan pernah ditemukan dalam kesombongan, melainkan dalam kerendahan hati. Bayangkan segelas air. Jika penuh, tidak ada lagi ruang untuk diisi. Tetapi jika kita kosongkan sedikit, maka ia bisa menerima tambahan yang baru. Begitu pula hati manusia. Jika penuh dengan kesombongan, ia tidak bisa menerima ilmu dan hikmah. Tetapi jika ia rendah hati, ia akan selalu siap menerima kebenaran. Ada kisah seorang bijak yang berjalan bersama muridnya melewati sebuah ladang gandum. Angin bertiup kencang, dan murid itu melihat ada batang gandum yang tetap berdiri tegak, sementara batang lain merunduk. Murid itu berkata, "Guru, lihatlah, batang yang tegak itu lebih kuat daripada yang merunduk." Sang guru tersenyum, "Tidak, anakku. Justru batang yang merunduklah yang akan bertahan. Yang tegak kaku itu akan patah ketika angin semakin kencang." Begitulah jiwa manusia. Yang sombong akan mudah hancur, tetapi yang rendah hati akan bertahan menghadapi ujian hidup. Ibnu Sina menekankan pentingnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan lahir dari ilmu yang mendalam dan pengalaman yang jujur. Tetapi ia juga menekankan bahwa kebijaksanaan sejati hanya lahir dari hati yang bersih. Karena itu, perjalanan menemukan jati diri bukan hanya perjalanan akal, tetapi juga perjalanan hati. Mari kita renungkan, betapa banyak orang pintar di dunia, tetapi tidak bijak. Betapa banyak orang cerdas, tetapi merugikan orang lain dengan kecerdasannya. Itu karena mereka berhenti pada akal, tetapi lupa menyucikan hati. Jati diri sejati hanya akan ditemukan ketika akal dan hati berjalan bersama. Sahabatku, hidup ini adalah sekolah panjang. Setiap peristiwa adalah guru, setiap pengalaman adalah pelajaran. Ibnu Sina berkata, manusia tidak boleh berhenti belajar, karena belajar adalah napas kehidupan. Jika kita berhenti belajar, maka jiwa kita akan mati perlahan. Pernahkah engkau melihat air yang diam di satu tempat? Lama-kelamaan ia akan keruh, bahkan busuk. Tetapi air yang mengalir akan tetap jernih. Begitulah ilmu. Jika kita berhenti belajar, jiwa kita akan keruh. Tetapi jika kita terus belajar, hati kita akan tetap hidup, jernih, dan segar. Namun, belajar saja tidak cukup. Ilmu harus diamalkan. Apa gunanya ilmu jika tidak mengubah perilaku? Apa gunanya pengetahuan jika tidak membuat kita lebih dekat dengan kebaikan? Ibnu Sina mengingatkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang membuat jiwa semakin tunduk pada kebenaran. Mari kita lihat matahari. Ia tidak pernah berhenti memberi cahaya, meski tidak pernah meminta balasan. Begitu pula orang yang berilmu sejati. Ia tidak menyombongkan pengetahuannya, tetapi membagikannya agar bermanfaat bagi orang lain. Ada satu hal penting dari ajaran Ibnu Sina tentang jati diri. Manusia tidak boleh lupa asal dan tujuan hidupnya. Kita berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepadanya. Segala pencarian jati diri pada akhirnya harus mengarah pada kesadaran ini. Tanpa itu, pencarian kita hanya akan berputar-putar tanpa ujung. Bayangkan sebuah anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ia pasti meluncur menuju sasaran. Jika tidak diarahkan, ia akan melesat tanpa tujuan, bahkan bisa membahayakan. Begitu pula manusia. Jika tidak diarahkan menuju tujuan sejati, hidupnya akan melesat tanpa makna. Sahabatku, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah tahu kemana hidup kita akan menuju? Apakah kita sudah punya tujuan yang jelas? Atau hanya ikut arus? Ibnu Sina mengingatkan, tanpa tujuan, manusia akan mudah tersesat. Tetapi dengan tujuan yang benar, sekecil apapun langkahnya, ia tetap akan sampai pada tempat yang tepat. Lihatlah seorang pelaut yang berlayar di lautan luas. Ia bisa saja terombang-ambing oleh ombak,
tetapi ia selalu melihat bintang sebagai penunjuk arah. Begitu pula manusia. Dalam hidup yang penuh gelombang, kita membutuhkan bintang penunjuk yang akan selalu mengarahkan langkah kita. Bintang itu adalah iman, kebenaran, dan kesadaran akan jati diri. Dan jangan lupa, perjalanan menemukan jati diri bukanlah perjalanan yang sendirian. Kita hidup bersama orang lain, kita belajar dari mereka, kita memberi dan menerima. Ibnu Sina percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jati diri kita juga terbentuk dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Mari kita bayangkan sebuah orkestra. Setiap alat musik memiliki suara sendiri, tetapi jika dimainkan sendiri-sendiri mungkin terdengar biasa saja. Namun ketika semua alat musik dimainkan bersama dalam harmoni, lahirlah keindahan. Begitu pula manusia. Kita masing-masing punya keunikan, tetapi jati diri kita akan menemukan makna yang lebih besar ketika kita hidup berdampingan dalam harmoni dengan sesama. Bayangkan dirimu sedang berdiri di persimpangan jalan kehidupan. Ada banyak arah yang bisa kau pilih, tapi tidak semuanya membawa pada tujuan yang benar. Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya sendiri ibarat pengembara yang berjalan tanpa peta. Ia mungkin terus bergerak, tapi tidak tahu kemana sebenarnya harus melangkah. Maka, pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, siapa diriku? Apa tujuan keberadaanku di dunia ini? Apa yang menjadi amanah yang harus aku tunaikan? Dalam filsafat Ibnu Sina, manusia bukan sekadar tubuh yang bergerak, melainkan ruh yang hidup dan berpikir. Tubuh kita hanyalah wadah, sementara jiwa adalah hakikat yang sebenarnya. Jiwa inilah yang mencari makna, yang bertanya tentang tujuan, dan yang mendorong kita untuk menemukan jati diri. Maka, mengenali diri tidak cukup hanya dengan mengetahui nama, pekerjaan, atau status sosial kita. Lebih dalam dari itu, mengenali diri berarti memahami apa yang membuat kita hidup, apa yang menggerakkan hati, dan apa yang menjadi panggilan terdalam jiwa kita. Ibnu Sina menjelaskan bahwa jiwa manusia memiliki tingkatan. Ada jiwa yang terikat pada kebutuhan duniawi semata. Makan, minum, tidur, harta, dan kesenangan sesaat. Tetapi ada pula jiwa yang lebih tinggi, yang tidak puas dengan dunia luar, melainkan mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan cahaya ilahi. Disinilah letak kunci menemukan jati diri. Ketika kita mampu mengangkat jiwa kita dari hal-hal yang rendah menuju hal-hal yang tinggi, dari sekadar rutinitas menjadi pencarian makna, dari sekadar hidup menjadi benar-benar menghidupi kehidupan dengan kesadaran. Menemukan jati diri menurut Ibnu Sina bukanlah pencarian instan, melainkan perjalanan panjang. Ia membutuhkan kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Sebab, kita harus berani menghadapi bayangan dalam diri kita, kelemahan, kesalahan, dan segala hal yang sering kita hindari. Banyak orang tidak berani bercermin pada dirinya sendiri. Mereka lebih suka menilai orang lain, mengkritik dunia luar, tapi lupa bahwa medan pertempuran terbesar justru ada di dalam batin. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia yang sejati adalah mereka yang mampu menaklukkan dirinya sebelum menaklukkan dunia. Mengendalikan hawa nafsu, mengatur keinginan, serta menjaga hati agar tidak dikuasai oleh keserakahan dan kebencian adalah langkah awal dalam perjalanan menemukan jati diri. Bukankah begitu banyak orang di dunia ini yang terlihat berhasil dari luar, tapi di dalam dirinya kosong dan hampa? Mereka kehilangan jati diri karena hanya mengejar penilaian orang lain, bukan kebenaran dirinya sendiri. Jati diri sejati, kata Ibnu Sina, hanya bisa ditemukan ketika seseorang mampu menghubungkan akal, jiwa, dan hati dengan sumber kebenaran tertinggi, yaitu Allah. Karena dari Dialah segala hikmah berasal, dan kepadanya pula segala perjalanan kembali. Untuk menapaki jalan menemukan jati diri, Ibnu Sina memberikan arah yang jelas. Ia menekankan pentingnya menggunakan akal secara benar. Akal bukan hanya alat untuk berhitung atau mencari keuntungan duniawi, tetapi sarana untuk memahami hakikat kehidupan. Dengan akal, kita bisa membedakan antara yang sementara dan yang abadi, antara yang semu dan yang hakiki. Maka,
Langkah pertama adalah mendidik akal kita dengan ilmu yang benar. Membaca, merenung, berdiskusi, dan mengkaji tanda-tanda alam semesta. Semua itu adalah bagian dari latihan akal yang membawa jiwa kita lebih dekat pada kebenaran. Namun, akal saja tidak cukup. Ibnu Sina mengingatkan bahwa jiwa juga butuh dimurnikan. Bagaimana caranya? Dengan melatih hati melalui ibadah, doa, dan muhasabah diri. Hati adalah cermin yang bisa memantulkan cahaya kebenaran, tapi jika kotor oleh nafsu, iri, atau kebencian, maka pantulannya menjadi buram. Itulah sebabnya, membersihkan hati menjadi langkah penting agar kita bisa melihat jati diri kita dengan lebih jelas. Selain akal dan hati, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pengalaman hidup. Hidup ini adalah sekolah besar. Setiap kejadian adalah guru. Kebahagiaan, kesedihan, kegagalan, dan keberhasilan semuanya adalah pelajaran untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Maka, jangan hanya menilai hidup dari sisi enak atau tidak enak. Lihatlah lebih dalam, apa pesan yang Allah titipkan melalui peristiwa yang kita alami? Orang yang menemukan jati diri adalah orang yang mampu belajar dari setiap hal, sekecil apapun itu. Ibnu Sina percaya bahwa keseimbangan adalah kunci. Jangan condong terlalu dalam pada dunia materi hingga lupa ruhani, tapi juga jangan menolak dunia sepenuhnya hingga meninggalkan tanggung jawab. Jiwa yang matang adalah jiwa yang bisa menyeimbangkan keduanya, menggunakan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Harta, jabatan, atau ilmu duniawi hanyalah kendaraan untuk membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri dan pada Sang Pencipta. Ketika seseorang sudah mulai mengenal dirinya, ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Ia tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau hinaan, tidak terlalu terikat pada hasil, karena ia tahu siapa dirinya dan apa tujuannya. Inilah kebebasan sejati menurut Ibnu Sina, bebas dari belenggu penilaian manusia, tapi terikat kuat pada kebenaran ilahi. Bayangkan, betapa damainya hidup ketika kita benar-benar mengenal jati diri. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi mengejar hal-hal yang sia-sia. Kita berjalan mantap di jalan yang kita yakini, karena kita tahu kemana kita menuju. Itulah yang dimaksud Ibnu Sina. Hidup yang penuh makna, bukan sekadar hidup yang panjang. Ketika seseorang berhasil menemukan jati dirinya, menurut Ibnu Sina, buahnya bukan hanya terasa pada dirinya sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Jiwa yang telah mengenal dirinya akan memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan cahaya yang mampu menuntun orang lain. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk memberi manfaat. Orang yang sudah mengenal jati dirinya tidak akan mudah diperbudak oleh ambisi pribadi. Ia sadar bahwa hidup ini bukan sekadar tentang aku, melainkan tentang bagaimana kehadiran kita bisa membawa kebaikan. Maka, ia akan menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menjalani kesulitan, dan penuh syukur dalam menikmati nikmat. Ia tidak hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga kebahagiaan bersama. Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia yang mengenal jati dirinya akan menemukan keadilan dalam hidupnya. Mengapa? Karena ia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ia tidak berlebihan dalam mencari dunia, tapi juga tidak lalai dalam memenuhi kebutuhan jasmani. Ia menghormati ilmu, menjaga akhlak, dan menyeimbangkan kewajiban terhadap Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia. Dari sinilah lahir manusia yang beradab, manusia yang benar-benar hidup dengan kesadaran. Bayangkan jika setiap orang berusaha menempuh jalan ini, masyarakat akan dipenuhi dengan individu yang bijak, rendah hati, dan penuh kasih. Perselisihan dan kebencian akan berkurang, karena orang-orang tidak lagi sibuk membuktikan diri atau menjatuhkan satu sama lain. Mereka tahu bahwa jati diri sejati tidak ditentukan oleh penilaian dunia, melainkan oleh cahaya kebenaran yang ada di dalam jiwa. Inilah mengapa Ibnu Sina menekankan pentingnya perjalanan batin ini. Bukan hanya untuk menemukan ketenangan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan peradaban yang lebih luhur. Sejarah membuktikan bahwa peradaban besar selalu lahir dari manusia-manusia yang mengenal dirinya.
Karena hanya dengan mengenal diri, seseorang mampu membangun sesuatu yang bermanfaat bagi dunia, tanpa kehilangan arah menuju kehidupan abadi. Menemukan jati diri menurut Ibnu Sina adalah menemukan cahaya dalam diri yang bersumber dari Sang Maha Cahaya. Cahaya yang tidak padam oleh waktu, tidak pudar oleh usia, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Cahaya itu yang membuat langkah kita tegak, hati kita kuat, dan jiwa kita tenang. Saudaraku yang mendengarkan, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita sudah benar-benar mengenal siapa diri kita? Apakah kita sudah memahami untuk apa kita hidup? Dan kemana langkah kita akan berakhir? Atau jangan-jangan, selama ini kita hanya mengikuti arus, sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah memberi kepuasan, hingga lupa bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Ibnu Sina telah mengajarkan kepada kita bahwa jati diri bukan ditemukan di luar sana, melainkan di dalam diri. Dunia luar hanya memberi cermin, tetapi yang harus bercermin adalah jiwa kita sendiri. Jika hati kita jernih, kita akan melihat bayangan yang sejati. Jika hati kita kotor, bayangan itu akan buram. Maka, tugas kita adalah membersihkan hati, menata akal, dan menyeimbangkan kehidupan agar jati diri itu semakin jelas tampak. Mulailah dari hal-hal kecil. Luangkan waktu untuk menulis apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Tanyakan pada diri sendiri setiap malam sebelum tidur, apakah hari ini aku sudah menjadi lebih dekat dengan diriku yang sejati, atau justru menjauh? Jangan takut menghadapi kelemahan, karena dari sanalah kita belajar. Jangan malu mengakui kesalahan, karena itulah pintu menuju perbaikan. Ingatlah, menemukan jati diri bukan berarti menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itulah yang akan menuntun kita pada ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Jika engkau menemukan jati dirimu, engkau akan menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah goyah oleh cemoohan, tidak mudah runtuh oleh kegagalan, dan tidak mudah sombong oleh keberhasilan. Engkau akan berjalan dengan langkah mantap, karena engkau tahu siapa dirimu dan untuk apa engkau hidup. Saudaraku, hidup ini singkat. Jangan habiskan hanya untuk meniru orang lain, atau mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar membuatmu tenang. Carilah jati dirimu, temukanlah panggilan jiwa yang sejati, dan hiduplah sesuai dengan tujuan yang Allah titipkan padamu. Sebab, ketika kita mengenal diri, kita juga akan mengenal Tuhan kita. Itulah inti dari pesan Ibnu Sina. Kunci menemukan jati diri adalah kunci untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Saudaraku, jalan menuju jati diri menurut Ibnu Sina tidak pernah instan. Ia adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Sama seperti seorang ilmuwan yang meneliti, ia harus sabar menunggu hasil percobaan, mengulanginya berkali-kali, bahkan menghadapi kegagalan, sebelum akhirnya menemukan kebenaran. Begitu pula kita dalam mengenal diri. Ada masa kita bingung, ada masa kita ragu, ada masa kita merasa hilang arah. Namun justru di titik-titik itulah kita sedang ditempa. Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengetahuan tentang jati diri tidak cukup hanya dibaca atau didengar. Ia harus dihidupi, dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Karena itu, jangan berhenti hanya pada renungan. Mulailah menata hidup dari hal-hal kecil. Bangun tidur dengan niat yang benar. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, berbicara dengan kejujuran, menjaga hati dari iri, dengki, dan kebencian. Semua hal kecil itu, jika dilakukan dengan kesadaran, akan menjadi batu bata yang menyusun bangunan jati dirimu. Perjalanan ini juga menuntut keberanian. Tidak semua orang berani menghadapi dirinya sendiri. Banyak orang sibuk menutupi luka batin, menolak kenyataan tentang kelemahan, atau bersembunyi di balik topeng kesuksesan semu. Padahal, menurut Ibnu Sina, keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya adalah pintu menuju transformasi sejati. Jika kita berani menghadapi kegelapan dalam diri, kita akan menemukan cahaya yang tersembunyi di baliknya. Lebih dari itu, Ibnu Sina mengingatkan bahwa jati diri sejati selalu terkait dengan hubungan kita kepada Allah.
Bagaimana mungkin seseorang bisa menemukan dirinya jika ia memutus hubungan dengan Sang Pencipta? Bukankah jiwa kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya? Maka, semakin dekat kita dengan Allah, semakin jelas pula jati diri kita. Ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan untuk mengenal diri. Saat sujud dalam solat, kita menemukan kerendahan diri kita di hadapan Yang Maha Tinggi. Saat berdoa, kita merasakan betapa kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Saat membaca ayat-ayatnya, kita mendengar panggilan yang mengingatkan siapa sebenarnya kita. Menemukan jati diri juga berarti menemukan misi hidup. Setiap jiwa diciptakan dengan tujuan. Ada yang dititipkan misi untuk mendidik, ada yang untuk menyembuhkan, ada yang untuk menegakkan keadilan, ada pula yang untuk melayani masyarakat dengan karya. Jati diri bukan hanya tentang siapa aku, tetapi juga tentang apa yang harus aku lakukan. Ibnu Sina sendiri menjadi contoh nyata. Ia mengenal dirinya sebagai pencari ilmu dan penyembuh, sehingga seluruh hidupnya diabdikan untuk ilmu kedokteran dan filsafat yang memberi manfaat bagi jutaan orang bahkan hingga hari ini. Bayangkan, jika setiap dari kita menemukan jati diri dan menjalankan misi hidupnya dengan sungguh-sungguh, dunia ini akan menjadi lebih indah. Tidak ada lagi orang yang hidup hanya meniru, tidak ada lagi yang hidup tanpa arah. Semua orang bergerak sesuai dengan peran yang dititipkan padanya. Itulah cita-cita besar yang ingin diwujudkan Ibnu Sina melalui pemikirannya. Manusia yang mengenal diri, sehingga mampu membangun peradaban. Dan saudaraku, perjalanan ini tidak ada akhirnya di dunia. Setiap hari, kita bisa menemukan sisi baru dari diri kita. Setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, adalah pintu untuk semakin mengenal diri. Maka jangan pernah merasa selesai. Teruslah belajar, teruslah merenung, teruslah memperbaiki diri. Karena semakin kita mengenal diri, semakin kita mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin dekat kita pada kebahagiaan sejati yang tidak pernah pudar. Mari kita masuk pada bagian yang lebih praktis, agar perjalanan menemukan jati diri ala Ibnu Sina ini tidak berhenti hanya sebagai teori, tetapi bisa menjadi jalan nyata yang kita jalani setiap hari. Pertama, mulailah dengan muhasabah harian. Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya refleksi diri. Setiap malam sebelum tidur, tanyakanlah pada dirimu, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah aku lebih dekat dengan kebenaran atau justru menjauh? Dengan muhasabah, kita belajar jujur kepada diri sendiri, karena kejujuran adalah kunci utama dalam menemukan jati diri. Kedua, latihlah akal dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan biarkan pikiran kita kosong atau hanya dipenuhi hal-hal yang sia-sia. Bacalah buku, renungkan makna kehidupan, pelajari tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Menurut Ibnu Sina, ilmu bukan hanya hiasan, melainkan cahaya yang menuntun jiwa. Semakin banyak ilmu yang kita serap dengan hati yang bersih, semakin jelas kita melihat siapa diri kita. Ketiga, jangan lupakan penyucian hati. Hati yang kotor oleh iri, sombong, dan kebencian tidak akan pernah bisa memantulkan cahaya jati diri. Maka, bersihkan hati dengan zikir, doa, dan ibadah. Latih dirimu untuk ikhlas, untuk menerima dengan sabar, dan untuk memberi dengan tulus. Inilah yang membuat jiwa semakin ringan dan mudah mengenali dirinya sendiri. Keempat, jaga keseimbangan hidup. Ibnu Sina selalu menekankan harmoni. Jangan hanya sibuk mengejar dunia hingga lupa ruhani, tapi jangan juga menolak dunia hingga melalaikan tanggung jawab. Sehatkan tubuhmu dengan makanan yang baik dan olahraga, sehatkan pikiranmu dengan ilmu, dan sehatkan ruhmu dengan ibadah. Inilah 3 pilar keseimbangan yang membuat jati diri semakin utuh. Kelima, beranilah untuk menemui dirimu sendiri dalam kesunyian. Luangkan waktu untuk diam, merenung, dan berbicara dengan hatimu. Dunia yang bising sering membuat kita lupa mendengar suara jiwa. Padahal, dalam hening, kita bisa menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Dan jadikan setiap pengalaman sebagai guru kehidupan. Ketika gagal, tanyakan apa yang bisa dipelajari. Ketika berhasil,
tanyakan apa yang bisa disyukuri. Ketika disakiti, tanyakan apa yang bisa diperbaiki dalam diri. Semua kejadian adalah cermin yang menuntun kita pada pengenalan diri yang lebih dalam. Inilah latihan-latihan sederhana yang jika dilakukan secara konsisten, akan menjadi jalan untuk menemukan jati diri, sesuai dengan filosofi Ibnu Sina. Perjalanan ini mungkin panjang, tapi setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran akan membawa kita semakin dekat pada cahaya diri yang sejati. Saudaraku, ada satu hal penting yang sering dilupakan manusia ketika mencari jati dirinya. Kita sering mencari keluar, padahal jawabannya ada di dalam. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sibuk mengejar validasi, sibuk memenuhi standar yang ditetapkan masyarakat. Kita merasa tenang ketika dipuji, tetapi goyah ketika dihina. Padahal, sejatinya jati diri tidak pernah ditentukan oleh pandangan orang lain. Ibnu Sina berkata bahwa jati diri adalah kesadaran yang muncul dari dalam jiwa, bukan dari suara di luar sana. Mari kita renungkan. Seberapa sering kita mengukur harga diri dari apa yang dimiliki? Harta, jabatan, atau popularitas? Padahal, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Jika kita menggantungkan jati diri pada hal yang fana, maka kita akan rapuh. Namun, jika jati diri kita berakar pada sesuatu yang abadi, yakni pada ruh yang Allah titipkan, maka kita akan teguh. Itulah yang dimaksud Ibnu Sina ketika mengatakan bahwa manusia sejati adalah ia yang mengenal jiwanya, bukan hanya tubuhnya. Perjalanan ini tidak mudah, memang, karena untuk menemukan jati diri, kita harus berani menyingkap topeng yang kita kenakan. Ada topeng kesuksesan, ada topeng kebahagiaan semu, ada topeng kekuatan palsu. Kita sering menutupinya agar terlihat baik di mata orang lain, padahal di dalam kita sedang terluka. Tetapi, bukankah luka itu justru pintu untuk mengenal diri? Luka membuat kita sadar bahwa kita manusia, kita terbatas, kita butuh pertolongan. Dan dalam kesadaran itu, kita semakin dekat pada hakikat diri yang sebenarnya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk menjadi lebih tinggi dari sekadar makhluk duniawi. Jiwa kita bisa terangkat menuju kebenaran, menuju cahaya ilahi, jika kita mau mendidiknya. Potensi ini hanya muncul jika kita mau bersungguh-sungguh. Bukan dengan lari dari masalah, tapi dengan menghadapi setiap ujian sebagai bagian dari proses penyempurnaan diri. Mari kita lihat contoh dari kehidupan Ibnu Sina sendiri. Ia bukan hanya seorang filsuf, tapi juga seorang dokter yang penuh dedikasi. Ia mengobati orang bukan hanya dengan ilmu medis, tetapi juga dengan pemahaman tentang jiwa. Baginya, penyakit tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi juga dari pikiran dan hati yang kacau. Inilah pelajaran bagi kita, jati diri yang sehat akan melahirkan tubuh dan kehidupan yang lebih sehat. Jiwa yang damai akan memancarkan kekuatan luar biasa dalam setiap aspek kehidupan. Perjalanan menemukan jati diri juga melatih kita untuk berempati. Mengapa? Karena ketika kita benar-benar mengenal diri, kita sadar bahwa orang lain pun sedang berjuang seperti kita. Dari sana lahir rasa belas kasih, lahir semangat untuk membantu. Kita tidak lagi sibuk bersaing, tetapi lebih sibuk untuk saling menopang. Dan inilah puncak dari ajaran Ibnu Sina. Manusia yang menemukan jati dirinya akan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Saudaraku, bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang berusaha mengenal dirinya, memperbaiki jiwanya, dan menebarkan kebaikan. Dunia itu akan penuh dengan orang-orang yang tenang, bijaksana, dan penuh cinta. Konflik akan berkurang, persaudaraan akan menguat, dan kehidupan akan lebih bermakna. Dunia itu mungkin terasa jauh, tetapi ia dimulai dari langkah kecil, langkahmu untuk mengenal dirimu sendiri. Jangan tunggu esok untuk memulainya. Mulailah hari ini. Ambil waktu untuk merenung, tuliskan niat hidupmu, bersihkan hatimu, dan gunakan akalmu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Jadikan setiap langkahmu sebagai bagian dari perjalanan menemukan jati diri. Ingat, perjalanan ini panjang, bisa seumur hidup. Tetapi setiap langkah kecil yang kau ambil, akan membuat hidupmu lebih bermakna. Ibnu Sina mengingatkan kita,
Mengenal diri adalah jalan menuju mengenal Tuhan. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, ia akan menemukan ketenangan sejati. Inilah kunci kehidupan yang tidak akan pernah goyah meskipun badai datang. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan sebuah perumpamaan sederhana. Ada seorang musafir yang berjalan di padang pasir. Ia membawa banyak barang di punggungnya: air, makanan, kain, peralatan. Namun karena beban itu terlalu berat, ia mudah lelah. Di tengah perjalanan, ia bertemu orang bijak yang berkata, "Tinggalkan barang yang tidak perlu. Bawalah hanya yang penting agar engkau bisa sampai ke tujuan." Musafir itu pun terdiam, lalu menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menumpuk barang yang membuat langkahnya berat. Begitu pula kita dalam hidup ini. Kita sering membawa terlalu banyak beban yang sebenarnya tidak penting. Gengsi, amarah, dendam, rasa ingin selalu dipuji. Semua itu hanya membuat perjalanan hidup kita terasa berat. Ibnu Sina mengajarkan, untuk menemukan jati diri, kita harus berani melepaskan yang sia-sia. Kita harus belajar memilah, mana yang benar-benar bernilai, mana yang hanya menipu pandangan. Coba kita renungkan, berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak menambah nilai pada jiwa kita? Berapa sering kita sibuk membandingkan diri di media sosial, iri pada pencapaian orang lain, atau merasa rendah diri karena tidak punya apa yang mereka punya? Semua itu hanyalah fata morgana, sama seperti musafir yang mengejar bayangan air di padang pasir. Padahal, jati diri sejati tidak bisa ditemukan di luar, melainkan di dalam hati yang jernih. Ibnu Sina pernah mengatakan, jiwa manusia seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya kebenaran. Namun jika ia kotor, maka cahaya tidak akan tampak. Maka tugas kita bukan mencari cahaya di luar, melainkan membersihkan cermin di dalam. Membersihkan dari amarah yang tidak terkendali, dari keserakahan, dari rasa takut yang berlebihan, dan dari cinta dunia yang membutakan. Mari kita ambil contoh lain. Bayangkan seorang petani yang setiap hari bekerja di ladangnya. Jika ia hanya menanam benih tanpa merawat tanah, maka hasil panennya tidak akan baik. Tetapi jika ia rajin merawat tanah, memberi air, memberi pupuk, maka hasil panennya akan melimpah. Begitu pula dengan jiwa kita. Jati diri tidak tumbuh begitu saja. Ia harus dirawat, disirami dengan ilmu, disucikan dengan ibadah, dan dijaga dengan kesabaran. Jika kita tekun merawat jiwa, maka suatu hari kita akan memanen buah ketenangan dan kebijaksanaan. Ibnu Sina sendiri dalam perjalanan hidupnya penuh dengan ujian. Sejak kecil ia haus ilmu, membaca puluhan ribu halaman kitab, bahkan sering begadang hanya untuk merenungkan satu persoalan. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia juga melatih dirinya dengan kehidupan nyata, mengobati pasien, berdebat dengan ilmuwan, dan menghadapi tantangan dari penguasa pada zamannya. Semua itu membentuk jati diri yang kokoh. Seorang ilmuwan, filsuf, sekaligus seorang hamba Allah yang rendah hati. Saudaraku, bukankah kita juga menghadapi ujian dalam hidup sehari-hari? Bedanya, ujian kita mungkin tidak sebesar Ibnu Sina, tapi tetap saja menjadi cara Allah mendidik kita. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesulitan rezeki, ada pula yang diuji dengan kesuksesan yang justru membuatnya lupa diri. Semua ujian itu adalah cermin. Jika kita mampu melihatnya dengan jernih, maka kita sedang dipandu menuju jati diri yang sejati. Jangan salah, menemukan jati diri bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru masalah adalah bagian dari perjalanan itu. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, jiwa kita pun dimurnikan melalui kesulitan. Maka, jangan lari dari ujian. Hadapilah dengan sabar, karena setiap sabar menyingkap satu lapis tabir diri yang lebih dalam. Ada satu lagi pelajaran dari Ibnu Sina yang jarang dibicarakan. Ia percaya bahwa kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa saling berkaitan. Jika jiwa seseorang kacau, maka tubuhnya bisa jatuh sakit. Sebaliknya, jika jiwa damai,
maka tubuh akan lebih mudah sembuh. Ini menjadi isyarat bahwa mengenal jati diri bukan hanya membuat hati kita tenang, tetapi juga membuat hidup kita lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Maka, tanyakanlah pada dirimu malam ini, apakah aku sudah hidup sesuai jati diriku? Ataukah aku hanya menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Apakah langkah-langkahku sudah mengarah pada tujuan yang abadi? Atau aku masih sibuk mengejar bayangan yang tidak pernah memuaskan? Setiap pertanyaan itu adalah pintu. Dan ketika kita berani mengetuk pintu itu, Allah akan memberikan jawaban. Kadang jawabannya datang melalui perasaan tenang setelah doa. Kadang melalui kata-kata bijak yang kita dengar. Kadang melalui pengalaman pahit yang menyadarkan kita. Semua itu adalah cara Allah menuntun jiwa kita menuju jati diri yang sejati. Saudaraku, salah satu hal yang seringkali membuat manusia gagal menemukan jati dirinya adalah ketergesa-gesaan. Kita ingin serba cepat, ingin instan, padahal mengenali diri adalah proses panjang, bahkan seumur hidup. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa manusia bertumbuh seiring pengalaman, pengetahuan, dan pengendalian diri. Maka bersabarlah. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap jiwa punya jalan yang unik, setiap hati punya waktunya untuk matang. Pernahkah engkau merenung, mengapa manusia sering merasa kosong walau hidupnya penuh harta, jabatan, atau pujian? Itu karena mereka belum mengenal siapa dirinya. Mereka terjebak pada lapisan luar, status, kekayaan, penampilan, namun lupa menyelami inti terdalam. Siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Dari mana aku datang dan kemana aku akan kembali? Inilah pertanyaan yang menjadi pintu awal menuju pengenalan diri. Ibnu Sina menjelaskan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh adalah wadah sementara, sedangkan jiwa adalah inti yang abadi. Jika kita hanya sibuk merawat tubuh, mempercantik wajah, atau memperkaya harta, tapi melupakan jiwa, maka kita seperti orang yang menghias rumah luar, namun membiarkan bagian dalamnya hancur. Maka, siapapun yang ingin menemukan jati diri sejati harus berani menyelami jiwa. Caranya adalah dengan melatih keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Ketika engkau makan, jangan sekadar memuaskan nafsu, tapi sadarilah bahwa tubuhmu adalah amanah. Ketika engkau bekerja, jangan hanya mengejar uang, tapi niatkan sebagai jalan memberi manfaat. Ketika engkau belajar, jangan hanya untuk gelar, tapi untuk memperluas cahaya pengetahuan. Inilah jalan keseimbangan yang diajarkan Ibnu Sina. Selain itu, beliau menekankan pentingnya pencarian kebenaran. Manusia sering terjebak dalam kebiasaan, mengikuti arus, dan jarang bertanya, apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah yang aku yakini ini membawa kebaikan? Ibnu Sina menasihatkan agar kita berani berpikir kritis, tidak hanya menerima tradisi tanpa makna, tapi mencari hakikat di balik setiap ajaran. Dengan berpikir mendalam, hati menjadi lapang, dan jati diri menjadi semakin jelas. Saudaraku, mari kita bayangkan hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang di padang pasir. Tubuhmu adalah untanya, hartamu adalah bekalnya, dan jiwamu adalah penuntun arah. Jika kau hanya sibuk menghias unta dan menambah bekal, tapi melupakan arah, maka kau akan tersesat. Tapi jika jiwamu kuat, meski dengan bekal sedikit dan unta sederhana, kau akan sampai ke tujuan. Itulah gambaran sederhana dari filosofi Ibnu Sina. Jati diri bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang menuntun langkah kita. Maka jangan heran bila orang yang miskin tapi memiliki hati yang bersih lebih bahagia daripada orang kaya yang jiwanya hampa. Karena kebahagiaan sejati lahir dari kesesuaian antara jiwa dengan tujuan hidupnya. Dan tujuan hidup yang tertinggi adalah kembali kepada Sang Pencipta dengan hati yang tenang. Untuk itu, kita harus berani membersihkan diri dari kebiasaan buruk yang menutupi cahaya jiwa. Hentikan kebiasaan menunda, berhenti mencari pengakuan orang lain, hentikan keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Terimalah dirimu apa adanya, lalu perbaiki dirimu setahap demi setahap. Karena jati diri tidak ditemukan di luar, tapi digali dari dalam.
Ingatlah, kata Ibnu Sina, jiwa itu bagaikan cermin. Bila ia kotor, ia tidak bisa memantulkan cahaya. Tapi bila ia dibersihkan, maka ia akan memantulkan kebenaran dengan jernih. Maka bersihkanlah cermin hatimu dengan ilmu, amal, sabar, dan doa. Bayangkan seorang musafir yang berjalan di hutan lebat. Ia membawa tas besar di punggungnya, penuh dengan barang-barang yang dianggap berharga. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin berat beban itu. Nafasnya tersengal, kakinya terasa lemah, tapi ia tak mau melepaskannya. Hingga akhirnya, ketika bertemu seorang bijak, ia diberi nasihat, bukan berat langkahmu yang melelahkanmu, tapi benda-benda yang kau anggap penting padahal tidak berguna. Bukankah hidup kita sering seperti itu? Kita membawa banyak beban, gengsi, amarah, dendam, bahkan penyesalan masa lalu. Kita merasa itu bagian dari diri kita, padahal itu hanyalah tumpukan yang menutupi jati diri sejati kita. Ibnu Sina mengajarkan bahwa untuk menemukan siapa diri kita harus berani melepaskan beban yang tak perlu. Lepaskan amarah yang mengikat, lepaskan iri yang meracuni, lepaskan rasa rendah diri yang melemahkan. Barulah kita bisa berjalan ringan menuju cahaya jati diri. Saudaraku, Ibnu Sina pernah mengibaratkan jiwa manusia seperti seekor burung yang terkurung dalam sangkar. Burung itu merindukan langit, tapi ia takut keluar karena sangkar memberinya rasa aman. Begitu pula dengan kita. Kita sering terjebak dalam zona nyaman. Pekerjaan yang kita benci tapi tetap kita jalani, lingkungan yang toksik tapi tetap kita ikuti, kebiasaan buruk yang kita tahu merugikan tapi tetap kita pertahankan. Semua itu adalah sangkar yang membuat jiwa kita tak bisa terbang. Pertanyaannya, apakah engkau rela terus hidup dalam sangkar hanya karena takut menghadapi kebebasan? Ataukah engkau berani membuka pintu dan membiarkan jiwa terbang menemukan langitnya? Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa keberanian adalah pintu menuju kebebasan, dan kebebasan adalah jalan menuju jati diri. Mari kita renungkan sejenak. Ketika seseorang tidak mengenal jati dirinya, ia akan mudah terbawa arus. Hidupnya ditentukan oleh omongan orang lain, oleh tren, oleh pujian dan celaan. Tapi ketika seseorang mengenal dirinya, ia akan berdiri tegak, meski badai kritik datang. Ia akan melangkah mantap, meski dunia meragukannya. Karena ia tahu siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina ketika beliau berbicara tentang kesempurnaan jiwa. Jiwa yang sempurna bukanlah jiwa yang tanpa masalah, melainkan jiwa yang mampu tetap tenang di tengah masalah. Jiwa yang tidak terguncang oleh pujian maupun celaan. Jiwa yang menemukan kebahagiaan bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dan untuk mencapai itu, ada satu kunci penting, mendekatlah kepada Sang Pencipta. Karena sesungguhnya, jati diri manusia tidak bisa dilepaskan dari asal-usulnya. Kita diciptakan, maka untuk mengenal diri, kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Tanpa itu, perjalanan kita akan selalu terasa kosong. Saudaraku, ibarat seseorang yang kehilangan arah di tengah lautan. Ia bisa saja berenang ke sana kemari, tapi jika tidak tahu pelabuhan yang dituju, ia akan lelah dan tenggelam. Begitu pula dengan kita. Jika kita mencari jati diri tanpa arah kepada Sang Pencipta, maka kita akan tersesat. Maka kembalilah. Beranilah menundukkan hati, berdoa dengan jujur, dan berkata, "Ya Allah, tunjukkan aku siapa diriku sebenarnya. Bimbing aku agar aku mengenalmu, dan dengan itu aku mengenal jati diriku." Itulah doa yang menenangkan jiwa. Itulah jalan yang membuat hati lapang. Itulah kunci untuk menemukan jati diri, sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Sina. Saudaraku, ada sebuah kenyataan yang sering kita abaikan. Manusia bisa saja hidup bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya. Ia sibuk mengejar cita-cita, sibuk memenuhi tuntutan, sibuk mengikuti arus zaman, tapi di dalam hatinya masih ada pertanyaan yang tak terjawab. Siapakah aku sebenarnya? Ibnu Sina mengingatkan, mengenal diri bukan sekadar tahu nama, asal-usul, atau profesi.
Itu hanya identitas lahiriah. Jati diri sejati adalah pengenalan yang lebih dalam, memahami tujuan hidup, potensi yang diberikan Tuhan, dan peran yang harus kita jalankan di dunia. Untuk itu, mari kita lakukan sebuah latihan sederhana. Pejamkan matamu sejenak, lalu tanyakan dalam hati, apa yang benar-benar aku cintai? Apa yang membuatku hidup terasa bermakna? Apa yang ingin aku tinggalkan sebagai warisan setelah aku tiada? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menyingkap lapisan demi lapisan, hingga kita bertemu dengan inti diri. Namun, perjalanan ini tentu tidak mudah, karena selalu ada suara lain yang berusaha mengaburkan jati diri kita. Suara ego, suara nafsu, suara ketakutan. Suara itu sering berkata, kamu tidak cukup baik, kamu tidak akan bisa, kamu akan gagal. Suara-suara inilah yang membuat banyak orang menyerah sebelum mengenal dirinya. Tapi ingatlah, Ibnu Sina menegaskan bahwa jiwa manusia memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk berpikir, merenung, memilih, dan berubah. Dan kekuatan itu akan muncul ketika kita berani melawan suara negatif dalam diri. Maka setiap kali rasa takut datang, katakanlah pada dirimu, aku lebih kuat dari rasa takut ini. Aku lebih besar dari keraguanku. Aku diciptakan bukan untuk gagal, tapi untuk menemukan cahaya dalam diriku. Lalu, jangan lupakan pentingnya pergaulan yang sehat. Jati diri kita seringkali dipengaruhi oleh lingkungan. Bila kita dikelilingi orang-orang yang hanya sibuk dengan kesenangan semu, kita bisa ikut larut. Tapi bila kita dikelilingi orang-orang yang mencintai ilmu, kebenaran, dan kebaikan, jiwa kita akan ikut terangkat. Itulah sebabnya Ibnu Sina menekankan pentingnya memilih sahabat yang baik, karena sahabat adalah cermin diri. Selain itu, jangan malu untuk melakukan kesalahan. Banyak orang takut gagal, padahal kegagalan adalah bagian dari perjalanan menemukan diri. Seperti seorang penjelajah yang mencoba berbagai jalan sebelum menemukan arah yang benar, begitu pula kita. Gagal bukan berarti salah arah, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar mengenali mana jalan yang tepat. Dan di atas semua itu, ada satu hal yang paling penting, ikhlas menerima diri. Betapa banyak orang yang menderita karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka lupa bahwa setiap jiwa unik, setiap manusia punya takdir dan peran yang berbeda. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang berdamai dengan dirinya. Maka, cintailah dirimu apa adanya, lalu tumbuhkanlah dirimu sebaik-baiknya. Saudaraku, perjalanan menemukan jati diri menurut Ibnu Sina adalah perjalanan yang tiada henti. Tapi jangan takut. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap renungan, setiap usaha memperbaiki diri, semuanya mendekatkan kita pada cahaya sejati. Bayangkanlah, bila suatu hari nanti engkau benar-benar mengenal siapa dirimu, hidupmu akan terasa ringan. Engkau tak lagi mudah goyah oleh omongan orang, tak lagi resah oleh kegagalan sementara, tak lagi hampa meski dunia sepi. Karena engkau telah menemukan sumber kebahagiaan di dalam dirimu sendiri. Itulah hadiah terbesar dari perjalanan ini. Itulah kunci jati diri menurut Ibnu Sina. Bayangkan seorang mahasiswa yang baru masuk kuliah. Ia mengambil jurusan bukan karena minatnya, tetapi karena ikut-ikutan teman atau desakan orang tua. Awalnya ia berjalan dengan semangat, tapi lama-kelamaan, setiap tugas terasa beban, setiap ujian terasa siksaan. Ia bingung, merasa tersesat. Inilah gambaran ketika kita menjalani hidup tanpa mengenal jati diri. Kita bisa saja berjalan, tapi tanpa arah yang jelas. Kita bisa sibuk, tapi tanpa makna. Sekarang bayangkan perumpamaan lain. Seorang petani bangun setiap pagi, bekerja di sawahnya. Dari luar, hidupnya sederhana, bahkan terlihat berat. Tapi ia bahagia, karena ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah untuk menghidupi keluarganya, untuk memberi manfaat bagi banyak orang lewat hasil panennya. Petani ini mungkin tidak terkenal, tidak punya jabatan tinggi, tapi ia telah menemukan jati dirinya, sebagai seorang yang memberi kehidupan. Bukankah ini jauh lebih membahagiakan daripada hidup dalam kemewahan namun hampa makna?
Ada lagi kisah seorang pekerja kantoran. Setiap hari ia duduk di depan komputer, mengerjakan laporan. Banyak orang menganggap pekerjaannya membosankan. Tapi ia sendiri tahu bahwa dari pekerjaannya, ia sedang melatih kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Ia menjadikan rutinitas itu sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah dengan bekerja jujur dan amanah. Inilah bukti bahwa jati diri bukan ditentukan oleh apa pekerjaan kita, tapi bagaimana kita menjalankannya. Lalu perhatikan anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, tapi bangkit lagi. Anak itu tidak pernah menyerah hanya karena terjatuh. Ia percaya bahwa suatu saat ia akan bisa berjalan. Nah, bukankah ini juga cermin bagi kita? Saat gagal, jangan berhenti. Karena setiap kegagalan hanyalah proses menuju kedewasaan jiwa. Ibnu Sina menegaskan bahwa jiwa manusia tumbuh dengan pengalaman, bukan dengan menghindari kesalahan. Saudaraku, hidup ini penuh perumpamaan yang bisa kita pelajari. Ada orang yang seperti pohon besar, akarnya menghujam dalam, batangnya kokoh, dan daunnya memberi keteduhan. Orang-orang ini adalah mereka yang telah menemukan jati diri. Mereka tidak hanya kuat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Tapi ada juga orang yang seperti daun kering, ringan, mudah terbawa angin ke sana kemari. Inilah gambaran orang yang tidak mengenal jati dirinya. Hidupnya ditentukan oleh keadaan luar, bukan oleh arah yang ia pilih sendiri. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah engkau ingin menjadi pohon yang kokoh atau daun kering yang terombang-ambing? Ibnu Sina mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada penguasaan diri. Orang yang menguasai dirinya, yang mengenal siapa dirinya, tidak akan mudah diperbudak oleh dunia. Dan inilah puncak dari perjalanan jati diri, kebebasan sejati yang lahir dari kedalaman jiwa. Bayangkan seorang ayah yang setiap pagi berangkat kerja. Ia menempuh perjalanan jauh, melewati kemacetan, panas terik, dan rasa lelah. Tapi sesampainya di rumah, ia tersenyum melihat anak-anaknya. Mungkin pekerjaannya tidak sesuai cita-citanya dulu, tapi ia menjalankannya dengan penuh tanggung jawab karena ia tahu jati dirinya. Seorang ayah, seorang penopang keluarga. Inilah yang membuat hatinya kokoh, meski badannya lelah. Bukankah ini pelajaran bahwa jati diri sering kita temukan dalam tanggung jawab yang kita jalani dengan cinta? Sekarang mari lihat seorang ibu. Ia mungkin tidak pernah mendapat gelar tinggi atau penghargaan besar. Tapi setiap hari ia merawat anak-anaknya dengan sabar. Ia bangun lebih awal, menyiapkan makanan, mendidik dengan kasih sayang. Dari luar, pekerjaannya sederhana. Tapi di balik itu, ia telah menemukan jati dirinya. Seorang pendidik pertama, seorang sumber kasih sayang. Ibnu Sina menekankan bahwa kebahagiaan jiwa tidak ditentukan oleh pujian manusia, tapi oleh kesesuaian diri dengan tujuan yang hakiki. Dan bukankah ibu adalah contoh nyata bagaimana jati diri bisa ditemukan dalam pengabdian? Lalu mari kita lihat perumpamaan persahabatan. Ada seorang anak muda yang selalu merasa minder karena ia tidak sepintar atau sekaya teman-temannya. Ia merasa dirinya kecil. Namun suatu hari ia sadar bahwa setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Temannya mungkin pintar berhitung, temannya yang lain pandai berbicara, dan dirinya sendiri punya hati yang lembut dan setia. Saat ia mulai menghargai keunikan dirinya, ia tidak lagi iri pada orang lain. Ia menemukan jati dirinya sebagai seorang sahabat yang tulus. Bukankah seringkali kita tersesat bukan karena kita tak punya potensi, tapi karena kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain? Sekarang perhatikan perjuangan hidup. Ada seorang pemuda yang berkali-kali gagal dalam usaha. Ia rugi, jatuh bangun, bahkan sempat diremehkan banyak orang. Tapi ia terus mencoba, belajar dari setiap kegagalan. Hingga suatu hari ia berhasil, bukan hanya secara materi, tapi juga secara batin. Ia jadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, lebih bijaksana. Dari sinilah ia menemukan jati dirinya, bukan semata-mata sebagai pengusaha, tapi sebagai manusia yang mampu bangkit dari keterpurukan. Saudaraku,
Bukankah hidup kita juga penuh dengan cerita seperti itu? Kita semua pernah jatuh, pernah bingung, pernah lelah. Tapi justru di sanalah, menurut Ibnu Sina, jiwa kita diuji dan ditempa. Tanpa ujian, jiwa tak akan matang. Tanpa kesulitan, jati diri tak akan muncul. Hidup ini seperti seorang pandai besi yang menempa logam. Logam itu dipanaskan, dipukul, dibentuk berkali-kali. Proses itu menyakitkan, tapi akhirnya logam itu menjadi pedang yang kuat. Begitulah jiwa kita. Kesulitan adalah api yang membentuk kita, kegagalan adalah pukulan yang menguatkan kita. Dan ketika kita melewati itu semua dengan kesabaran, kita perlahan menemukan jati diri kita yang sejati. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau siap menerima setiap pengalaman hidupmu sebagai bagian dari perjalanan menemukan dirimu? Apakah engkau siap berhenti berlari dari dirimu sendiri, lalu mulai duduk tenang, menatap ke dalam, dan berkata, "Inilah aku, dengan segala kekurangan dan kelebihanku, dan aku akan terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku." Inilah inti dari pesan Ibnu Sina. Jati diri bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar, tapi sesuatu yang kita bangun dari dalam, melalui kesadaran, ilmu, pengalaman, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bayangkan ada seorang pria yang sepanjang hidupnya sibuk mengejar dunia. Ia bekerja siang malam, mengumpulkan harta, membeli rumah besar, mobil mewah, dan segala bentuk kemewahan. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Orang-orang iri kepadanya, menyebutnya sukses. Tapi di dalam hatinya, ia sering merasa kosong. Saat malam tiba, ketika lampu-lampu kota mulai redup, ia duduk sendirian di ruang tamunya yang luas, lalu bertanya, "Mengapa aku tidak bahagia? Bukankah aku sudah memiliki segalanya?" Inilah gambaran yang sering terjadi pada banyak orang. Mereka mengira jati diri bisa ditemukan lewat materi, jabatan, atau pengakuan. Padahal, semakin mereka mengejar dunia, semakin mereka merasa jauh dari kedamaian. Suatu hari, pria ini tanpa sengaja masuk ke sebuah masjid kecil. Ia duduk di sudut, mendengar lantunan ayat suci. Saat itu ia merasa hatinya bergetar. Air matanya menetes tanpa ia tahu sebabnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan. Dari momen itu, ia menyadari bahwa jati diri sejatinya tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipamerkan dengan status, tapi hanya bisa ditemukan ketika jiwa kembali kepada Sang Pencipta. Ibnu Sina menjelaskan, jiwa manusia itu ibarat mata air yang selalu merindukan sumbernya. Jika kita menjauh, kita akan merasa haus dan gelisah. Tapi jika kita kembali mendekat, kita akan merasakan ketentraman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan pula seorang wanita yang hidupnya dipenuhi pencarian kesenangan. Ia berpindah dari satu pergaulan ke pergaulan lain, dari satu kesenangan ke kesenangan lain. Tapi semakin ia mencari, semakin hatinya merasa hampa. Hingga suatu hari ia berhenti, duduk dalam keheningan, lalu berdoa dengan lirih, "Ya Allah, aku lelah mencari keluar, tuntun aku untuk mencari ke dalam." Dari doa sederhana itulah ia mulai menemukan jati dirinya. Ia mulai merasakan bahwa ketenangan bukan ada di luar, tapi di dalam hati yang berserah pada Tuhannya. Saudaraku, perumpamaan ini begitu dekat dengan kehidupan kita. Betapa sering kita sibuk dengan rutinitas, mengejar pencapaian dunia, hingga lupa menanyakan pada diri sendiri, "Untuk apa aku semua ini? Apakah aku sedang mendekat pada kebenaran, atau justru menjauh?" Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya akan selalu resah. Tapi manusia yang mengenal dirinya, dan melalui itu mengenal Tuhannya, akan memiliki hati yang damai meski dunianya sederhana. Ia bisa hidup dalam rumah kecil, tapi jiwanya lapang. Ia bisa makan makanan sederhana, tapi hatinya penuh syukur. Karena ia tahu, kebahagiaan sejati adalah ketika jati diri bersatu dengan tujuan hidupnya. Maka, renungkanlah, apakah engkau selama ini sibuk mencari kebahagiaan di luar, tapi lupa menengok ke dalam? Apakah engkau terlalu sibuk memoles wajah dan tubuh, tapi lupa merawat jiwa? Ingatlah pesan Ibnu Sina,
tubuh akan kembali ke tanah, harta akan ditinggalkan, tapi jiwa akan kembali kepada Tuhan. Maka jagalah jiwa itu, kenali Ia, dan tuntun Ia agar pulang dengan tenang. Saudaraku, jati diri sejati bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita pilih untuk menjadi. Dan pilihan terbesar manusia adalah apakah ia ingin hidup sebagai hamba dunia, atau sebagai hamba Tuhan. Bayangkan seorang petani yang setiap hari berangkat ke sawahnya. Ia tahu bahwa tanah yang ia miliki tidak selalu subur. Ada bebatuan, ada hama, ada musim yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, ia tetap menanam benih, karena ia yakin dengan kerja keras, doa, dan kesabaran, suatu saat tanah itu akan memberi hasil. Hidup kita pun sama. Jati diri tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses yang penuh dengan rintangan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia harus terus menanam benih kebaikan dalam dirinya, meski lingkungan tidak selalu mendukung. Seperti petani itu, kita pun harus menanam, merawat, dan menunggu hasil dengan penuh keyakinan. Bayangkan pula seorang pengrajin kayu. Dari sebatang kayu yang kasar, ia melihat sebuah potensi yang orang lain tidak lihat. Dengan sabar ia memahat, mengikis, membentuk, hingga akhirnya kayu itu berubah menjadi karya yang indah. Begitu pula dengan diri kita. Kadang jati diri masih terbungkus oleh kebiasaan buruk, keraguan, atau rasa takut. Namun jika kita sabar mengikis bagian-bagian yang tidak berguna, suatu hari akan muncul bentuk sejati diri kita yang luar biasa. Perhatikan juga seorang pelaut yang menantang samudera luas. Ia tahu bahwa laut penuh dengan ombak besar, badai, dan angin yang tidak menentu. Namun ia tetap berlayar, karena ia memiliki tujuan, mencapai daratan baru. Hidup kita pun seperti pelayaran. Kita adalah nahoda, pikiran adalah kompas, dan hati adalah layar yang menangkap angin. Kadang badai datang, tapi justru badai itu yang melatih kita untuk semakin tangguh. Ibnu Sina selalu menekankan keseimbangan antara akal dan hati, karena keduanya adalah alat yang akan membawa kita menuju pelabuhan jati diri. Atau, bayangkan seorang musisi yang setiap hari berlatih. Tangannya kadang sakit, telinganya penat, bahkan mungkin ada hari di mana ia ingin menyerah. Namun ia tahu, setiap latihan adalah proses menemukan harmoni. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jati diri adalah simfoni yang harus kita latih setiap hari. Kadang suara sumbang muncul, kadang tidak selaras, tapi seiring waktu, kesabaran dan ketekunan akan melahirkan melodi indah yang hanya kita yang bisa memainkannya. Hidup adalah mozaik. Potongan demi potongan pengalaman, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, membentuk gambar besar yang bernama jati diri. Ibnu Sina percaya bahwa setiap pengalaman adalah guru. Jangan pernah meremehkan hal kecil, sebab dari hal kecil itu kita bisa menemukan makna yang besar. Sama seperti potongan kaca kecil yang jika dirangkai dengan benar, bisa menciptakan lukisan indah yang bercahaya. Bayangkan seorang pelukis yang berdiri di depan kanvas putih. Ia membawa palet penuh warna, tapi ia tahu bahwa tidak semua warna akan cocok. Ada warna yang harus dipadukan, ada yang harus ditahan, dan ada pula yang harus ditutupi agar lukisan menjadi indah. Begitu pula hidup kita. Jati diri adalah lukisan yang sedang kita ciptakan. Setiap pilihan adalah warna yang kita taruh di kanvas kehidupan. Kadang salah pilih warna membuat lukisan tampak kusam, tapi itu bukan akhir. Kita masih bisa menambahkan sapuan baru, menutupi kesalahan, dan terus berkarya hingga lahirlah lukisan terbaik yang mencerminkan diri kita. Bayangkan seorang penulis yang menatap kertas kosong. Ia mungkin ragu, apakah kata-katanya akan diterima orang, apakah tulisannya akan bermakna. Namun ia tetap menulis, kalimat demi kalimat. Seiring waktu, lembar-lembar itu berubah menjadi sebuah kisah yang penuh arti. Kehidupan kita pun sama. Jati diri adalah cerita yang sedang kita tulis. Mungkin ada bab yang kelam, ada bab yang penuh tangis, namun jangan berhenti menulis. Karena di balik semua itu, ada babak baru yang menanti, yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya.
Bayangkan seorang pandai besi yang bekerja dengan palu dan api. Ia mengambil besi mentah, memanaskannya hingga merah membara, lalu memukulnya berulang-ulang. Proses itu keras, panas, dan menyakitkan bagi sang besi. Tapi tanpa proses itu, besi tidak akan pernah menjadi pedang yang kuat dan tajam. Demikian pula dengan jiwa kita. Rintangan hidup adalah api dan pukulan yang membentuk kita. Tanpa kesulitan, kita mungkin tetap lemah dan rapuh. Tapi dengan ujian, kita bisa menemukan jati diri yang kokoh, tajam, dan bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan seorang pendaki gunung. Ia tahu jalan menuju puncak tidaklah mudah. Ada jalan terjal, ada batu besar, ada hawa dingin yang menusuk. Namun setiap langkah membawanya lebih dekat dengan puncak. Ketika ia akhirnya sampai di atas, ia bisa melihat pemandangan luas yang sebelumnya tak terlihat. Begitu juga dengan hidup kita. Jati diri tidak ditemukan di jalan yang datar dan nyaman. Kita menemukannya di jalan terjal, penuh keringat, dan penuh perjuangan. Dari puncak itulah kita menyadari betapa besar arti perjalanan yang sudah kita tempuh. Bayangkan seorang tukang kebun yang merawat bunga-bunganya. Setiap hari ia menyiram, membersihkan, memberi pupuk, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Namun beberapa minggu kemudian, bunga itu mekar dengan indah, memberi warna dan keharuman. Jati diri juga seperti bunga. Kita harus merawatnya dengan kebiasaan baik, pikiran positif, dan niat yang tulus. Hasilnya mungkin tidak langsung kita lihat, tapi pada waktunya, keindahan diri kita akan muncul dan memberi manfaat bagi banyak orang. Bayangkan seorang nelayan yang setiap hari berangkat ke laut. Ia tidak pernah tahu berapa banyak ikan yang akan didapat. Kadang pulang dengan hasil melimpah, kadang hampir kosong. Namun ia tetap berangkat, karena ia yakin setiap perjalanan adalah bagian dari rezeki yang telah ditentukan. Hidup kita pun demikian. Kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan usaha. Dalam proses itulah, jati diri kita terbentuk, bukan dari seberapa banyak hasil yang kita dapatkan, tapi dari seberapa gigih kita berlayar menghadapi lautan kehidupan. Bayangkan seorang penjahit yang telaten menjahit potongan kain. Dari potongan-potongan yang tidak seragam, ia menyusunnya menjadi pakaian yang indah. Begitulah diri kita. Potongan pengalaman, baik suka maupun duka, adalah kain yang harus dijahit dengan hati-hati. Jika kita tekun, potongan itu akan berubah menjadi busana yang indah, melambangkan jati diri kita yang utuh. Bayangkan seorang pemahat batu. Di hadapannya ada bongkahan batu besar yang tampak tak berguna. Namun dengan sabar, ia memukul, mengikis, dan membentuk. Orang lain hanya melihat batu, tapi sang pemahat melihat patung indah yang tersembunyi di dalamnya. Begitu pula dengan jati diri kita. Kadang masih tertutup oleh lapisan ego, ketakutan, dan keraguan. Tapi dengan kerja keras dan kesabaran, kita bisa menyingkap bentuk sejati kita yang penuh makna. Bayangkan seorang guru yang setiap hari mengajar murid-muridnya. Ia tahu tidak semua murid langsung paham, ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi ia tidak berhenti menjelaskan, karena ia percaya setiap murid punya potensi untuk berkembang. Begitu juga hidup kita. Dalam perjalanan menemukan jati diri, jangan kecewa jika tidak langsung memahami arah. Proses itu butuh waktu, dan kesabaran adalah kunci. Bayangkan seorang tukang kayu yang membangun rumah. Ia tidak langsung membuat atap, ia memulai dari pondasi. Satu persatu balok ia pasang, perlahan rumah itu berdiri. Kehidupan kita pun serupa. Jati diri tidak dibangun dalam sehari. Ia membutuhkan fondasi berupa nilai, lalu tiang berupa kebiasaan, dan atap berupa tujuan. Saat semuanya bersatu, kita punya rumah yang kokoh untuk berteduh, yaitu diri kita yang sejati. Bayangkan seorang pemain catur. Ia tahu bahwa setiap langkah harus dipikirkan dengan matang, karena satu kesalahan bisa berakibat besar. Namun ia juga tahu, kekalahan adalah guru terbaik. Begitu pula dengan kita. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin salah langkah, kita mungkin kalah dalam permainan.
Tapi justru dari situlah kita belajar strategi baru, dan semakin mengenal siapa diri kita sebenarnya. Ada kalanya kita merasa sibuk mengejar validasi dari luar, like, komentar, atau pengakuan orang lain. Tapi semakin kita kejar, semakin kita merasa kosong. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia tidak boleh terjebak pada hal lahiriah semata. Jati diri sejati bukanlah tentang bagaimana orang melihat kita, melainkan bagaimana kita mengenal dan menghargai diri kita sendiri. Coba pikirkan saat kita sedang scrolling media sosial. Kita melihat orang lain seakan hidupnya sempurna, sukses, bahagia, punya segalanya. Di titik itu, sering muncul pertanyaan, apakah aku cukup? Apakah aku salah jalan? Ibnu Sina mengajarkan bahwa akal dan hati harus seimbang. Media sosial mungkin memperlihatkan gambaran lahiriah, tapi hati dan pikiran kita yang menentukan apakah kita tetap tenang atau terus merasa rendah diri. Dalam dunia kerja, banyak orang yang merasa kehilangan arah. Mereka bekerja keras, tapi tidak bahagia. Mereka punya gaji besar, tapi jiwa terasa hampa. Ibnu Sina pernah menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika hanya mengejar materi tanpa memberi ruang bagi hati untuk tumbuh, maka kita akan merasa kosong. Kunci menemukan jati diri adalah menanyakan, apakah jalan yang kupilih membuatku lebih dekat dengan makna hidup? Dalam persahabatan, kita sering kehilangan diri sendiri karena terlalu ingin diterima. Kita rela berubah hanya agar dianggap cocok. Namun, semakin kita berusaha menjadi orang lain, semakin kita menjauh dari jati diri. Ibnu Sina percaya bahwa manusia yang sehat adalah mereka yang hidup sesuai kodratnya, bukan yang terus-menerus menutupi diri dengan topeng. Ada juga orang yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Mereka menahan semua beban sendirian, padahal jati diri tidak ditemukan dengan berpura-pura. Jati diri ditemukan dengan keberanian untuk jujur pada diri sendiri, mengakui kelemahan, menerima luka, lalu perlahan memperbaiki. Lihat juga bagaimana banyak orang bingung memilih jalan hidup. Ada yang kuliah karena ikut-ikutan, ada yang kerja hanya karena desakan. Ibnu Sina menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai cahaya. Semakin kita belajar, semakin kita mengenal dunia, dan pada akhirnya semakin kita mengenal diri. Hidup ini bukan sekadar soal siapa yang paling cepat atau paling kaya. Hidup adalah tentang siapa yang paling mengenal dirinya, sehingga ia bisa memberi manfaat pada dunia. Itulah mengapa Ibnu Sina begitu menekankan keseimbangan antara pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Sahabat, perjalanan menemukan jati diri bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam semalam. Ia adalah proses seumur hidup, proses yang penuh dengan pencarian, kegagalan, pembelajaran, dan kebangkitan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa manusia sejati adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara akal, hati, dan jiwa. Karena tanpa keseimbangan itu, kita hanya akan menjadi bayangan dari diri kita sendiri. Kita boleh punya harta, jabatan, atau popularitas. Tapi jika kita tidak mengenal diri kita, semua itu akan terasa hampa. Sebaliknya, meski kita hidup sederhana, tapi tahu siapa diri kita dan untuk apa kita hidup, maka disitulah letak kebahagiaan sejati. Ingatlah bahwa jati diri bukanlah topeng yang kita kenakan untuk menyenangkan orang lain, melainkan cahaya yang tumbuh dari dalam diri, yang menuntun langkah kita dalam kegelapan. Dan cahaya itu akan terus bersinar selama kita mau merawatnya dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan doa, dan dengan niat yang tulus. Maka, jangan takut jika hari ini kamu merasa tersesat. Jangan putus asa jika saat ini kamu merasa belum menemukan jalan. Setiap langkah kecil, setiap kesalahan yang diperbaiki, setiap doa yang dipanjatkan, semua itu sedang membawamu semakin dekat pada jati dirimu yang sejati. Sahabatku, tutuplah hari ini dengan keyakinan bahwa dirimu berharga, perjalananmu berarti, dan hidupmu memiliki tujuan yang lebih besar. Seperti kata Ibnu Sina, manusia bukan sekadar tubuh yang berjalan, melainkan jiwa yang mencari cahaya. Dan ketika cahaya itu kau temukan, maka dunia pun akan ikut merasakan sinarnya.
Sahabatku, sebelum video ini berakhir, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar sudah mengenal diriku? Ataukah selama ini aku hanya menjalani hidup dengan mengikuti arus tanpa tahu kemana tujuan sebenarnya? Tuliskan di kolom komentar, apa hal yang paling ingin kamu temukan dalam dirimu? Apakah itu ketenangan, keberanian, kebijaksanaan, atau mungkin sebuah tujuan hidup yang lebih besar? Bagikan, karena siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain yang juga sedang mencari jati dirinya. Jika menurutmu pesan Ibnu Sina ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, bagikan kepada teman-temanmu, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan perjalanan menemukan makna diri. Ingat, perjalanan ini tidak harus kamu lalui sendirian. Kita semua sedang belajar, kita semua sedang mencari, dan kita semua bisa saling menguatkan. Terima kasih sudah setia mendengarkan hingga akhir. Semoga cahaya ilmu dan kebijaksanaan terus menyertai langkahmu, dan semoga engkau menemukan jati diri yang selama ini kau cari. Sampai jumpa di video berikutnya.